Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen serta dosen penguji, perkenalkan nama saya Saifuddin sebagai guru pendidikan agama Islam sekaligus mahasiswa PPG Dalajabat 1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan mempraktekkan video pembelajaran kelas 9 bab 3 memahami tata krama, sopan santun dan rasa malu dalam Islam dengan NIM 2401091215582. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang adalah kita bab 3 ya. Bab 3 yaitu semester 2. Kita akan materinya yaitu memahami tata krama, sopan santun dan rasa malu dalam Islam. Nah, itu ya materinya. Yang kemarin Bapak udah minggu kemarin yaitu bab 2 apa? Siapa yang masih ingat? Kemarin bab 2 tentang kodo dan kodar ya. Kemarin bagian kelompok, ini kelompok 1 ya. Dan presentasi. Sekarang nanti kita akan presentasi yaitu kelompok 2 dan kelompok 3. Iya. Sekarang Bapak akan absen dulu. Nah, ini absennya kelas 9B. Pertama Ajwa Putri Munijar. Hadir. Ini Cantika Intan Maharani. Hadir ya. Terus Putri Nur Alifah. Hadir ya. Terus Fitri. Ya, hadir. Terus Hana. Hana hadir. Terus Intan. Hadir ya. Terus Jalinsa. Hadir ya. Alhamdulillah berarti hadir semuanya. Nihil, alhamdulillah. Nihil, jadi semuanya hadir. Pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus hafalan juz 30 yaitu surat Al-Fil. Apa kan? Apa ya? Pertama akan Bapak kasih dua motivasi. Pertama adalah kalimatnya adalah manjada wa jada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Al-khair khairatullah. Jadi Allah kalau berkehendak pasti akan apa? Kemarin kan udah waktu itu kodo dan kodar. Apa? Coba Intan. Ini Intan. Coba Intan. Apa dan? Ya, bagus. Jadi menurut kita baik belum tentu menurut Allah. Ya. Kita sekarang akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Hana. Silakan Hana.
Alfil. Nanti yang diikuti oleh Alfil apa kak? Oh ini Siti, silakan Siti. Diikuti oleh semua Alfil. Ayat-ayat silakan, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bi ijaratin min sijil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Fitri yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi fadilah dan syafaat nanti pulang kita ke yaumil. Untuk mulai materi yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana ighfirli wa liwalidayya Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin rahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka lil ijabati basyiri doa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita tata krama. Nah, ini tata krama nih. Ini tata krama apa? Tata krama kan tata krama sikap, lisan, dan bermedia sosial. Ini tata krama apa? Sikap, yaitu siapa ini? Guru. Guru mana guru? Yang paling tinggi ya guru ini. Kalau murid yang mana? Nah, ini yang salih.
Salim. Tadi pagi ada yang nyapa kan di depan? Ya, siapa? Pak Sae sama Pak sekolah sama Bu Lili ya. Jadi bertiga. Tadi yang itu yang tidak kesiangan mungkin pagi-pagi datangnya ya. Nah, pagi-pagi datangnya ya. Nah, ini adalah merupakan tata krama apa? Sikap. Tata krama sikap. Nah, tata krama sikap, terus tata krama apa lagi? Yang tata krama lisan. Terus tata krama bermedia sosial. Terus tata krama apa? Berbicara atau lisan. Nah, ini. Kita simak videonya dan amati nanti ya. Bapak akan kasih tugas. Kalian bisa menyimak videonya. Kasih waktu simak videonya Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Apa itu tata krama? Secara harfiah, tata sendiri artinya adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama yaitu sopan santun, perlakuan, tindakan, dan perbuatan. Jadi, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia. Tata krama adalah akhlak mulia dan sebaik-baik akhlak adalah mencontoh Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ini kita bahas tata krama dalam bermedia sosial, dalam berkomunikasi secara lisan, dalam bersikap, dan dalam berpakaian. 10 tata krama dalam berkomunikasi secara lisan: menggunakan bahasa yang baik, menjaga pandangan ketika berbicara dengan orang tua, perhatikan intonasi suara, melihat lawan bicara ketika berbicara, menjadi pendengar yang baik. Tidak memotong pembicaraan, tidak berkaca pinggang, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menghindari bergurau dan tertawa berlebihan, serta ucapkan salam. Begitupun dengan bermedia sosial, kita harus menjaga sikap dan etika, menjaga privasi, serta hindari akun negatif. Nah, selanjutnya tata krama dalam bersikap sebagai berikut. Begitu juga dengan berpakaian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tapi pakaian takwa itu yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudahan dan keikhlasan. Aurat laki-laki dari pusat sampai lutut, sedangkan perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Berikutnya, aspek yang kedua yaitu santun. Santun artinya berkata lemah lembut serta bertingkah laku yang baik. Santun itu baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Nah, sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW, ya sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sikap santun dan malu. Berikutnya Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, miskin, dan bertutur kata yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi harus bertutur kata yang baik sesuai dengan Al-Baqarah ayat 83. Berikutnya aspek yang ketiga yaitu malu, menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Rasulullah SAW bersabda, iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang iman yang tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Cabang yang terendah adalah membuang gangguan duri dari jalan, dan rasa malu merupakan cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasa malu menggambarkan kualitas keimanan seorang muslim. Nah, manfaat dari tata krama, sopan santun, dan rasa malu diantaranya adalah: pertama, membuat seseorang dapat mudah diterima karena bisa menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi.
dapat menunjang karir dan kesuksesan seseorang, membuat kita disegani, disenangi, dan bisa dihargai oleh lingkungan sekitar, serta terhindar dari perbuatan yang tercela. Baiklah anak-anak, itulah penjelasannya. Semoga kita semua dapat mengamalkan ketiga kesat. Ya, udah ya anak-anak ya. Jadi tugas kelompoknya adalah pertama mengamati atau mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi yang pertama mengidentifikasi objek dan situasi apa tadi yang diamati. Terus nanti dipresentasikan. Kemarin kelompok 1 udah ya. Kemarin kelompok 2 dan kelompok 3 nanti. Nah itu tugasnya. Terus dalam situasi apa? Nah itu. Terus manfaatnya apa? Nah itu dampak manfaatnya untuk kita. Terus apa yang terjadi dalam konteks sekarang untuk remaja sekarang. Nah itu. Silakan Bapak kasih waktu berapa? 10 menit ya. Silakan untuk berdiskusi. Ya. Jadi apa? Jadi kemarin udah kan kelompok 1 presentasi, terus nanti itu ditulis di buku. Nanti presentasinya ketua kelompok dan nanti kalau ada pertanyaan nanti dibantu oleh teman-temannya, ya, dibantu oleh teman-temannya. Nah ini rajin sekali nih kelompok ini, rajin alhamdulillah. Oh ini alhamdulillah rajin ya. Yang kemarin itu kemarin udah kan, sekarang ditingkatkan lagi. Ini rajin. Nah nanti dipresentasikan ya. Sampai nanti ke depan ya. Nah, udah paham kan? Terus ini ya ini. Jadi tadi itu videonya untuk kita itu apa makanya dan diupayakan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita di keluarga dan masyarakat. Udah sekarang udah kan? Udah nulisnya belum? Udah tulisnya? Udah. Silakan untuk dipresentasikan. Ya. Ya, yang depan. Depan, yes, kami. Hebat. Sini. Nah, ini sekali hebat. Harus jadi contoh ini. Karena apa tadi yang dapat saya amati dari video tadi adalah tata krama, sopan santun, dan rasa malu dalam Islam adalah ketika hal ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menciptakan lingkungan yang nyaman, harmoni, dan penuh keberkahan. Dengan memiliki tata krama yang baik, bertutur kata yang sopan santun, dan merasa malu dalam arti yang positif terhadap perbuatan tercela, seseorang akan lebih mudah diterima, dihargai, dan dicintai oleh orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Sekar. Berani ya, hebat alhamdulillah ya. Kemarin itu ada yang berani dari situ Intan ya sama Rere ya. Sama Rere sekarang kelompok 2 Sekar alhamdulillah. Nanti kelompok yang itu untuk minggu depan, karena kelompok 3. Terus apa yang jadi pertanyaannya apa? Oh iya. Apa Pak pertanyaannya? Siti apa? Oh iya, jadi ada bagaimana ada bergaul antara lawan jenis. Nah itu bagus pertanyaannya tadi. Jadi ada bergaul itu lawan jenis itu kita harus mengenal pertama waktu, terus tempat, terus kepentingan. Nah itu harus paham. Kapan kita bisa berkumpul? Tahu? Yaitu waktunya kapan kira-kira? Siang, ya bagus siang. Jangan malam kalau berkumpul sama lawan jenis.
Terus tempatnya harus terbuka. Tempat yang sepi. Nah itu kepentingannya apa? Nah itu kepentingannya misalkan untuk kerja ke kelompok. Nah itu makanya dalam Islam walat dan korobuji. Jadi dekat pun nggak boleh. Karena kalau berdua laki-laki dan perempuan yang ketiga adalah setan. Jangan lihat ke bapak. Ya setan gitu ya. Jadi kita harus pertama tadi apa? Memahami waktu, kepentingan. Nah, itu harus paham. Ya, pertama itu. Terus ada lagi. Udah. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Nah, itu pertanyaannya, Pak. Alhamdulillah, Siti bagus ya. Kemarin kritis nih, mulai kritis. Alhamdulillah kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Nah, itu alhamdulillah. Bersaing dalam pastabikul khairat. Bersaing dalam kebaikan. Alhamdulillah. Sekarang tugasnya adalah mengamati gambar. Nah ini gambar apa? Nah Facebook ditulis nanti gambarnya apa. Terus yang tadi bagian ini tata krama atau sopan santun dalam bermedia sosial. Ini apa nih? Kelompok 2 apa? Udah dibagi kan tadi Nak? Udah? Oh ini ya. Ini berarti bagian. Nah ini. Nah ganti-gantian. Yaitu berkembang lisan. Nah, ini siapa namanya? Hana. Nah ini tata krama berpakaian. Coba didiskusikan. Silakan. Kita kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Ya, berdiskusikan. Jadi ini apa? Sama ini identifikasi objek ini apa? Yang ini di belakangnya sih. Ditulis kedua kelompoknya. Terus ini nanti siapa? Terus nah ini. Terus yang kedua apa yang terjadi dalam gambar ini? Nah ini apa yang terjadi dalam gambar ini ya? Ya, nonton ya. Sama Amel, sama Dede kan? Ya. Alhamdulillah nih kalau aktif sekali kelompok 2. Wah kelompok 3 ini aktif. Alhamdulillah. Nah itu ditulis nanti di sini di belakangnya. Nah ini kelompoknya apa? Kedua kelompoknya. Nanti di mengidentifikasi objek ini apa? Terus apa yang terjadi? Nah dalam gambar itu. Terus apa yang menyebabkan situasi seperti itu? Terus apa dampak manfaatnya? Nah, apa kalau berpakaian yang seperti ini? Apa dampak manfaatnya? Apa coba ditulis? Coba ditulis di sini. Nah, boleh tulis pintar. Aktif di kelompok ini nih, bagus. Rajin, pastabikul khairat. Masya Allah, kamu bersaing dalam kebajikan. Alhamdulillah, aktif. Aduh, Bapak terharu juga. Subhanallah. Betul ini memberikan kesan yang terbaik. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah dan berbakti dan bisa membanggakan. Iya, alhamdulillah. Tip silakan ditulis di sini. Nah ini jadi gini tulis ininya. Terus di sini. Nah ya tulis. Boleh di sini kayaknya. Ya tulis silakan. Hanya beberapa ya. Ya aktif nih, hebat nih. Ayo. Iya. Aktif di kelompok 1. Aduh bersaing. Aduh hebat ini kelompok 2. Ya. Aktif nih kelompok 3, kelompok 2. Aktif nih kelompok 1 ya. Kelompok 1 deh. Iya. Bantu dong ini kerja sama. Ya, kerja sama. Non, Amel, Dede, Lila ya. Ya, sama nih. Ini. Udah.
dampak manfaatnya. Tulis. Ayo, ya. Ini kelompok 2 kelompok 1 nih. Nah, wah hebat nih aktif-aktif kayak gitu. Aduh, subhanallah. Media sosial. Tujuannya kalau bermedia sosial seperti ini, media sosial tujuannya seperti ini, jadi ada petunjuknya, ada warning. Ini seperti ini, jangan mengandung sara, jangan menjelekkan, jangan lupa, jangan fitnah. Seperti kalau di itu yang bermanfaat seperti menu masakan itu mulai. Jadi yang bermanfaat, ya itu alhamdulillah ya. Sudah aktif. Alhamdulillah. Ya presentasi boleh nanti presentasi. Ini kelompok 2. Nah, bagus. Bisa. Nah, dibantu ya sama teman-temannya. Dicurahkan pemikirannya dan disesuaikan dengan yang ada di lingkungan gambar dan yang terjadi di masyarakat. Siapa yang mau presentasi? Kelompok apa? Kelompok 2. Wah, kelompok 2 lagi hebat nih. Aduh, Kalista. Dipersilakan dulu. Ayo. Hebat. Nanti boleh dipertanyakan di kelompok 3 maupun kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil observasi visual lewat gambar ini. Yang terjadi dalam gambar ini adalah merupakan 2 orang yang sedang berkomunikasi lisan. Penyebab terjadinya situasi ini adalah karena adanya kepentingan suatu masalah atau hal yang memang perlu dibicarakan. Dampak atau manfaatnya dengan kita berkomunikasi lisan adalah jika kita dapat berkomunikasi lisan dengan baik, maka kita akan terhindar dari konflik sosial dan ketersinggungan tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih. Iya, terima kasih, bagus. Bagus, kelompok 2 ini aktif, hebat. Silakan ada pertanyaan dari kelompok 1 tentang itu tata krama lisan. Apa? Ya, apa? Rere, apa Rere? Apa nak? Apa? Mengapa kita harus menjaga lisan? Ah, bagus. Nah, silakan bisa menjawab. Terhindar dari konflik dan ketersinggungan tertentu. Terima kasih. Bagus ini aktif nih. Oh, bagus nih. Silakan pertanyaan dari ini. Kelompok 3, wah aktif hebat nih. Aktif. Apa? Bagaimana cara berbicara dengan teman sebaya? Teman sebaya. Silakan ya, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Lihat. Ya, saya aktif nih hebat. Ayo. Ya, silakan ya. Siapa? Terima kasih aktif hebat. Hebat nih kelompok 1 pertanyaannya mendalam. Hebat. Kritis juga kelompok 1 sih. Ya, silakan dijawab oleh Sekar. Mau boleh? Menjawab nanti dibantu. Bantu ya. Apa? Bagaimana dengan teman sebaya? Ayo. Ya. Ya. Apa? Ya. Ya. Tadi yang ini yang dari buku ini, nah ini ada ini, tinggal ini aja. Nah ini silakan ya. Ayo. Ada apa? Apa? Itu aja. Ayo. Ya. Dengan berkomunikasi dengan baik, maka kita akan terhindar dari konflik sosial dan
Ya, betul, bagus. Berkomunikasi lisan. Makanya kata pepatah mulutmu itu kalau dalam Islam yaitu bagaimana kita mengupayakan hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan. Karena lisan itu lebih dari tajamnya lebih dari pisau. Makanya kalau berkata itu wakulu kaulan husna, jadi berkatalah berkata yang baik, apalagi ke orang tua. Pala takul lahuma dan janganlah kamu berkata itu tidak boleh. Apalagi melengek itu nggak boleh. Apalagi disuruh beli, misalkan beli kecap, nggak mau itu. Jangan sampai itu. Jadi kita harus ingat bahwa kita itu adalah seorang anak yang harus menghormati dan berbakti. Doa orang tua itu apa? Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, amin. Bagus, alhamdulillah. Sudah, ya. Sekarang adalah kita evaluasi. Nah, evaluasi yang dari Bapak kelompok baik dan bisa dijawab oleh kelompok 2. Nah, itu. Alhamdulillah, jadi cuman kekurangannya adalah belum ada kekompakan. Untuk minggu depan Bapak minta kekompakan dari semua anggota kelompok. Nah, itu. Terus referensinya ditambah lagi. Bisa kita baca-baca dari buku pelajaran atau dibaca dari hasanah Islam, atau referensinya dari itu dari media sosial. Terus yang terakhir adalah kita harus berpikir, terus bernalar dan bernarasi. Jadi bisa bernarasi dengan sesuai dengan yang telah ada di gambar. Nah, itu. Kesimpulannya, siapa yang bisa membacakan kesimpulannya? Ayo, siapa? Kelompok 1. Kesimpulannya siapa? Ya, kelompok 3. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya di materi yang tadi. Kesimpulan tata krama, sopan santun, dan rasa malu dalam Islam adalah ketiga hal ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menciptakan lingkungan yang nyaman, harmoni, dan penuh keberkahan. Dengan memiliki tata krama yang baik, bertutur kata sopan santun, dan merasa malu dalam arti yang positif terhadap perbuatan tercela, seseorang akan lebih mudah diterima, dihargai, dan dicintai oleh orang lain. Tepuk tangan. Alhamdulillah, oh bangga. Ya Allah, subhanallah, bangga. Terharu betul sama yang merinding ini. Hebat, udah kelas 9. Nah, itu jadi kesimpulannya adalah 3 poin. Pertama adalah tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Nah, tata krama itu apa? Pertama, tata krama apa? Bersikap, lisan, bermedia sosial, berpakaian. Nah, itu sebagian dari iman. Dan malu itu merupakan cabang iman. Yang paling tinggi yaitu mengucap la ilaha illallah. Yaitu yang paling tinggi itu mengucap la ilaha illallah. Yang paling rendahnya itu membuang apa? Membuang duri di jalan ke tempat sampah. Nah, itu alhamdulillah bangga. Nah, itu pintar-pintar ya. Jadi yang paling tinggi itu cabangnya iman itu mengucap la ilaha illallah. Tepuk semangat ini tepuk semangatnya. Subhanallah, alhamdulillah,
Allahu Akbar. Dan saya tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih. Senangkah belajar PAI? Senang. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan seperti ini nanti kritis dan bernalar serta bisa bernarasi. Oke, hebat nih. Kalau senang kita balik ke kamera. Nah, itu kamera. Ekspresi senang yang gimana? Nanti. Alhamdulillah. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.